Yap, selamat datang channel saya. Di video kesempatan kali ini saya akan bahas paket yang kemarin sempat hilang. Ya, paket sebesar ini bisa hilang. Untuk videonya sudah saya bahas di video yang ini. Oke, sekarang waktunya membahas paketnya ini, dan ini kondisinya sudah saya buka ya untuk pengecekan. Oke, langsung aja ke pembahasannya setelah yang satu ini. Oke, ini adalah paket yang kemarin sempat hilang, yaitu paket koil PRT ya. Bisa kalian lihat di sini, benar ya. Koil PRT dengan businya. Paket sebesar ini bisa jatuh dan hilang tuh bagaimana tuh saya juga kurang paham ya. Untuk besarannya tuh sekitar satu novel atau satu buku ya, cukup tebal. Dan ini saya belinya koil PRT dan busi iridiumnya. Oke, saya buka ya, meskipun ini sudah saya buka sih untuk pengecekan. Oke, yang saya dapatkan ya ini koil PRT dan busi iridiumnya seperti ini. Terus di bagian belakangnya ada data atau diagram ya. Ini perbandingan yang pernah dibuat oleh PRT ya. Ini yang standarnya Yamaha. Terus yang ini yang koil PRT super ya. Super G coil ya, itu seperti ini datanya, yang mana koil PRT itu lebih besar ya outputnya. Oke, langsung aja saya buka. Ini dapat stiker ya, mesti dapat stiker. Terus di sini busi iridium, ini saya beli yang untuk bit ya, ini bisa kalian sesuaikan aja untuk panjang beratnya itu ya. Udah kosong seperti itu aja, dan ini koil PRT nya. Oke ya, seperti ini aja untuk koil PRT nya ya. Dan di sini saya akan coba untuk mengukur tahanan sekunder dan primernya, yang mana untuk tahanan primernya itu kan diukur dari dua kutub ini, untuk skalanya itu ohm. Lalu untuk yang sekunder itu pengukurannya kabelnya ini dengan yang dekat sambungannya sini, berarti yang hijau, yang massa kalau nggak salah ya ini. Oke, sudah saya siapkan di sini untuk multitesternya, dan untuk datanya nanti akan saya bandingkan dengan koil standarnya bit ya, seberapa signifikan untuk besarannya. Oke, waktunya saya ukur yang primer ya. Tahanan primernya ada di 1,3 ohm ya. Satuannya ohm. Jadi ini cukup kecil. Lalu saya ubah ke kilo ohm, ke 20 kilo ohm ya. 20 kilo ohm, terus satunya saya masukkan sini. Soalnya tuh saya penasaran berapa sih tahanannya koil PRT itu, apakah lebih kecil atau lebih besar dengan yang standar gitu kan. Soalnya juga di YouTube belum ada yang bahas, jadi ya saya bahas aja gitu. Oke, seperti ini. Terus ke yang hijau. Untuk tahanan yang sekunder ini ada di 10,21 kilo ohm. Oke, seperti itu. Lalu untuk pengukurannya koil standar Honda Beat yang saya punya itu ya, untuk tahanan primernya itu ada di 2,5 ohm. Sedangkan untuk yang sekundernya itu ada di 9,21 kilo ohm. Jadi apabila dibandingkan dengan standar ya koil PRT ini, yang primernya ini lebih kecil, tapi yang sekundernya itu lebih besar daripada standar. Untuk datanya bagaimana itu saya juga kurang paham. Tetapi untuk pihak PRT-nya sendiri ini mengatakan kalau koil G supernya ini bukan koil racing. Nah, jadi coil ini memang sangat spesial. Bukan coil racing ya, ini coil G. Kalau pendapat saya sih ini di antara coil standar dan coil racing ya, ada di tengah-tengahnya. Jadi performanya lebih baik atau lebih besar daripada coil standar. Ya kira-kira seperti itulah. Untuk penggunaannya sendiri ini bisa menggunakan coil busi racing ataupun standar. Tapi kalau saya sarankan untuk yang injeksi mending pakai standar saja ya. Soalnya nanti malah ada problema di bagian sensor-sensor ya, itu juga malah jadi PR nantinya.
Oke, setelah mengukur perbedaan tahanan coil standar dengan coil PRT, di sini saya akan ukur juga busi iridiumnya PRT ya dengan busi standar Honda. Ya, ini masih bungkusan semua. Ini saya ukur ya. Ya, penasaran aja ini apakah lebih tinggi atau lebih rendah atau cuman kualitasnya aja. Ini kan masih berbahan chopper ya. Sedangkan yang ini iridium. Oke. Seperti ini kan dratnya sama tuh. Ya. Ya pastikan kalian beli dratnya itu yang sesuai. Dan perbedaannya ini bisa kalian lihat ya, kalau yang iridium tuh kecil, titiknya nanti fokus ya. Jadi ya bisa dikatakan kalau yang iridium tuh lebih fokus. Terus di bagian besinya yang atas ini kayak ada tonjolan ya, ada tonjolan kecil gitu. Kalau sedangkan yang standar Denso ini nggak ada. Ini cuman flat gitu aja sih kalau saya lihat ya. Oke, untuk tahanan busi itu kira-kira 3 kalau enggak 4.000 sampai 5.000 ya. Oke, sekarang pengukuran tahanan busi iridium PRT ya. Kodenya CPR9EA-IX9P. Untuk skalanya ini saya taruh di 20 kilo ohm ya. Oke, tahanannya yang busi iridium itu ada di 5,62 kilo ohm ya. Lalu akan saya ganti yang busi Denso, kodenya U27EPR9. Oke, yang Denso ini ada di 4,59 kilo ohm. Jadi yang Denso ini lebih kecil untuk tahanannya daripada yang busi iridiumnya PRT. Seperti itu. Tapi saya rasa untuk busi injeksi ya biasanya ada resistansi atau tahanannya ya. Entah itu iridium, chopper, ataupun yang berbahan lainnya juga mesti pakai tahanan atau resistan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk menjawab rasa penasaran saya untuk perbandingan coil ya. Berawal dari tahanan coilnya PRT dengan yang standar, terus malah bahas tahanannya busi iridiumnya PRT juga. Oke, untuk performanya bagaimana saat pemakaian nanti akan saya buatkan video secara terpisah, dan rencananya ini akan saya pasang saat project Beat 115 saya itu sudah jadi ya. Nanti akan saya coba bandingkan setelah naik CC pakai Noken As T1 juga, setelah dan sebelum memakai kombinasi kedua ini bagaimana, apakah jadi lebih baik atau tidak. Soalnya saya pernah lihat komentar di videonya yang bahas coil PRT ini di channelnya PRT. Ini ada yang mengatakan kalau ini bisa mendongkrak RPM bawah saat pakai Noken As T1. Yang mana kalau secara data ini kan lebih besar ya. Seret gitu kan, lebih besar di RPM bawahnya itu lebih besar. Ya kira-kira seperti itulah. Oke, bagi kalian yang penasaran, kalian bisa subscribe channel ini untuk melihat perkembangannya. Bagaimana, apakah ini bagus atau tidak ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Like aja kalau dirasa video ini bermanfaat, dislike aja kalau dirasa video ini membosankan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan di video selanjutnya saya akan bahas part-part atau bahan-bahan yang sudah saya siapkan untuk project Beat 115 itu. Oke, stay tune aja.